Ya, Abang None, ketemu lagi sama Jiben Bang Ben. Seperti di episode-episode awal, memang ini playlist untuk episode tentang bedah buku biografi Babe Benyamin Sueb dengan tema Muke Kampung Rezeki Kota. Nah, sekarang gue pengen ngomong hal-hal lainnya, tapi sebelum itu mohon maaf. Dari tadi ini baru mau start. Mau nyebut diri sendiri tuh gue, aku, apa saya ya? Khawatir kalau ada yang nonton orang tua, saya dosa. Kayak kagak sopan ngomong gue. Gitu. Tapi ya, ini biar lebih lancar aja kita anggap kita seumuran semua deh ya. Jadi gue ngomongnya pakai gue. Supaya lebih akrab, nggak selek. Gitu Abang None. Buat yang baru hadir di channel ini, belum banyak kenal juga karena ini channel masih unyil, baru mulai. Sebenarnya sih dibikinnya dari 2011 akunnya, tapi baru mulai di go public di baru-baru ini karena keberaniannya baru muncul sekarang. Jadi memang nggak semudah itu ya membuat sebuah konten yang dibilang sulit juga enggak kalau buat yang terbiasa ya. Kemarin-kemarin ini beberapa hari ini gue sampai belajar juga tentang storytelling, gimana caranya monolog, bagaimana caranya bisa membuat sebuah cerita itu berkarakter. Karena ini gue menceritakan tentang banyak orang-orang tokoh-tokoh terkenal dan terhormat. Jadi gue harus hati-hati, apalagi juga ini tentang orang tua gue juga. Perlu disampaikan nih, kemarin baru dapat ilmunya juga. Jadi storytelling atau bacain buku di YouTube itu ternyata nggak segampang itu. Artinya nggak semudah itu main baca aja buku orang. Itu ada copyrightnya, ya. Jadi harus ada izinnya juga. Nah kebetulan ini yang nyetak juga dari keluarga, dari Yayasan Benyamin Sueb. Alhamdulillah ya izinnya dapat dari abang-abang yang lain juga. ISBN-nya juga ada. ISBN tuh ibarat kata kayak plat nomor kalau mobil. Nah ini ISBN-nya ada, ya, semuanya. Jadi sambil bikin dokumentasi, gue juga sambil belajar. Banyak hal-hal yang bisa timbul dari sesuatu hal yang baru. Karena ini baru banget buat gue. Walaupun sebenarnya kerjaan harian, tapi bukan gue yang jalanin. Ini kan seperti penyiar juga. Berapa banyak penyiar yang memang lewat obrol dulu gitu kalau mau on air di band. Tapi gue sendiri sampai sekarang belum berani untuk on air. Lebih jago-jago mereka tuh. Mereka pintar-pintar, jam terbangnya udah tinggi, sudah terbiasa ngomong sendiri di corong seperti ini gitu kan. Nah kalau gue sendiri terus terang baru kali ini nih, mudah-mudahan disupport ya sama Abang None semua, biar bisa makin lancar, nggak belepetan. Ya kalau memang bermanfaat jangan lupa deh di subscribe, like, dan share ke semua orang, baik itu di Jakarta, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kan namanya juga silaturahmi ya. Nah Abang None sebelum itu gue kenalan dulu. Kalau yang belum kenal, gue Benny Pandawa Benyamin. Nah nama channelnya Jiben Bang Ben. Nah gue anak kelima dari 5 bersaudara, pasangan Babe Benyamin Sueb dan Noni. Yang pertama anaknya adalah abang kita, Bang Beb Habani almarhum. Kedua Bang Bob Benito, kayak nama Itali ya. Ketiga Bang Bem Triani. Keempat Bang Beno Rahmat. Kelima Benny Pandawa. Nah kenapa dinamain Pandawa ya karena laki semua. Jadilah nama Pandawa. Nah terus ada yang nanya juga kenapa namanya B semua huruf anak-anaknya. Ya ilhamnya Babe Benyamin seperti itu. Semua anaknya B, dari yang Mak Noni maupun Bu Alfia B. Beb, Bob, Bim, Beno, Benny, Bayi, Billy, Bella, Belinda, B semua. Mungkin ngikutin nama Benyamin B gitu. Tapi rezekinya nggak ngikutin. Nggak apa-apa ya.
Abang None, ya selanjutnya gue mau ngomongin tentang temanya sendiri nih, muka kampung rezeki kota. Ya, mungkin banyak yang pengen tahu apa sih maknanya sebenarnya muka kampung rezeki kota. Gue sendiri juga sebenarnya nggak terlalu paham. Makanya kemarin beberapa bulan yang lalu nanya ke Mbak Ida Royani, pasangan duetnya Babe Benyamin. Gue sengaja janjian, pengen ketemu di rumahnya, santai ngobrol-ngobrol, pengen nanyain itu aja tuh. Muka kampung rezeki kota. Muka kampung rezeki kota. Nah, dengan kalimat ini juga sebenarnya banyak beredar di mana-mana, jadi juga pengen tahu punya cerita gak sih di balik itu gitu. Karena gue tahu pasangan duetnya yang terkenal dan terlama juga tersukses, Mbak Ida. Ya udah gue nanya ke orangnya langsung. Siapa tahu beliau tahu. Karena kalau gue sendiri nggak tahu, karena ini lahirnya kalimat muka kampung rezeki kota duluan dia dibanding lahirnya gue. Gue tahun 70. Kalau kalimat muka kampung rezeki kota itu tahun 60, di bawah tahun 70-an kali. Ya, ada yang nanya tahun 70, udah tua kali ya. Ya, tua mah belum. Muda juga kagak. Itu Abang None, gue lanjut. Jadi gue ke rumahnya Mbak Ida Royani di Cinere. Kalau Abang None tahu ada Mall Cinere, di sebelah depannya tuh ada komplek Megapolitan. Nah, disitulah Mbak Ida tinggal, di Jalan Jeruk kalau nggak salah, atau Jalan Durian ya, kok gue lupa. Ya pokoknya di situ deh, di Blok A. Nah, ke rumahnya. Nah, rumahnya nih rumah masuk jalan terus buntu. Jadi pelatarannya besar, depannya cukup besar. Nah, yang unik tuh di depan rumahnya ada balai-balai Abang None, kayu-kayu. Apa ya? Dipan. Nah, Mbak Ida sama Bang Kenan tuh suaminya Mbak Ida. Ada yang tahu nggak Bang Kenan siapa? Orang top juga. Bang Kenan tuh musisi, geng Pegangsaan. Nama asli beliau, nama ininya ya, nama lahirnya Rada Krisnan Nasution. Dikenalnya dengan Kenan Nasution. Nah, yang tahu lagu Nuansa Bening dan demen lagunya Nuansa Bening, dengerin deh di YouTube, cari. Nah, kalau baru denger, insya Allah demen dah. Lagunya cakep banget tuh dari Bang Kenan. Nah, gue lanjut ya. Jadi gue masuk ke parkir, ketok-ketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah yang jawab langsung Mbak Ida tuh. Ya, karena emang udah janjian. Nah, gue duduk deh tuh. Bukan di dipan yang tadi gue ceritain. Dipan yang tadi gede banget, kagak enak, gak sopan juga kalau gue duduk situ. Itu kayaknya khusus buat keluarga kali. Kayu, cakep, kayu jati. Nggak tahu dari mana dapatnya tuh. Bagus bener. Nah, gue masuk ke ruangannya, ruang tamu, ngobrol Mbak Ida. Seperti biasa lah, santai. Karena memang sering juga ketemu. To the point aja gue nanya, Mbak Ida, sehat? Alhamdulillah Ben, katanya. Yaudah, gini biasa lah, basa-basi dulu, cicat dulu. Akhirnya langsung ketemu pokok tujuan gue kesana. Gue nanya, Mbak Ida, pernah tahu gak apa sih maknanya atau istilahnya atau sejarahnya Babe Benyamin dikasih julukan muka kampung rezeki kota? Nah, Mbak Ida langsung senyum-senyum, tawa-tawa, langsung dicerita. Nih, buat catatan aja buat Abang None ya. Kalau ketemu Mbak Ida, dipancing sekali, dijawabnya 1000. Enak, asik ngobrol. Jadi kita nggak capek-capek nanya, tanya sekali, Mbak Ida jawabnya 1000. Nah, alhamdulillah. Ditanya gitu, dijawab. Gini Ben ceritanya. Jadi gue tuh dulu penyanyi cilik. Tahun lama deh. Kalau disebut tahunnya gue takut salah. Pokoknya tahun lama. Mbak Ida tuh penyanyi cilik Ben, dan ngetop katanya. Nah juga dibuat ngebayangin Abang None ya, bisa ngebayangin kan, penyanyi cilik cewek cantik, terus kelahiran Jakarta kota. Bapak Ida Royani itu kelahiran Kuitang.
Kuitang tuh daerah tengah, nggak jauh juga sih sama Kemayoran sebenarnya. Nah intinya Mbak Ida ini jet set lah, anak muda jet set, cewek muda jet set, penyanyi, dan alhamdulillah cukup terkenal, lagu-lagunya diterima masyarakat pada saat itu. Nah sedang bukan siaran, sedang rekaman, Mbak Ida dihampirin, didatengin sama produsernya. Terus bilang gini, Ida, itu lagunya diulang deh. Nanti kamu nyanyi sama ada Benyamin, itu bagus, karangan lagunya unik. Nanti kamu sama dia ya duet katanya gitu. Intinya begitu. Gue kagak, itu bukan kalimat dia ya, ini kalimat gue, teman menceritakan aja. Seperti itulah. Mbak Ida ceritanya juga seperti itu ke gue. Nah terus Mbak Ida bilang gini, ya Ben, gimana kagak kesel gue katanya. Jadi langsung kesel tuh. Mbak Ida tuh orangnya menggebu-gebu, kalau cerita tuh berapi-api, semangat. Dicontohin banget keselnya sama Babe Benyamin. Gue kesel banget sama Babe lu tuh Ben katanya. Kenapa Mbak Ida ceritanya? Iya gue lagi asik-asik rekaman, tiba-tiba gue disuruh ngerombak itu lagu, ngulang itu lagu, terus duet sama dia katanya. Bahkan ya karena itu lagunya lagu dia katanya. Ya yang ngarang tuh dia katanya. Nah produsernya maksa, tapi Mbak Ida juga bersikeras menolak. Cuman ya tahulah ya, nggak mungkin kan produser ditolak kalau nggak punya alasan yang khusus. Jadi buat ngebayangin Abang None juga kenapa Mbak Ida begitu keselnya. Jadi zaman dulu tuh, zaman rekaman tahun-tahun itu beda sama sekarang. Teknologi sekarang itu kalau rekaman mudah, artinya masukin unsur-unsur musik itu bisa satu gitu kan. Ada yang kurang, tambah kurang itu mudah. Apalagi sekarang udah ada AI juga ya. Tapi ini bukan berarti kreativitas kalah loh ya. Ini gue cuma menceritakan teknologi. Nah saat itu tuh sulit. Kalau ada diulang atau salah, itu diulangnya dari depan semua lagunya. Walaupun dari tengah nih, ataupun tinggal berapa menit habis, salah di situ, ya udah ulang dari awal. Kebayang kan susahnya. Nah, udah gue kesel tuh Ben katanya. Udah gitu pas ngeliat, yang gue belum kenal sama Benyamin katanya. Pas gue lihat Benyamin, ya gue disuruh duet sama orang dekil, kumel katanya kan, hitam lagi, udah gitu pakai sandal jepit lagi. Ya gue kesel banget Ben katanya. Makanya gue katain aja, mau kayak kampung katanya gitu. Tapi Babe Benyamin kagak marah tuh, kata Mbak Ida. Dia malah ngebalas gue. Balas apa Mbak Ida? Saya bilang, iya biarin deh dah, mau kayak gue kampung tapi rezeki gue kota. Kayak begitu Abang None. Ya, nah itu spontanitasnya Babe Benyamin. Ketika itu ya udah akhirnya jadi rekaman, dan alhamdulillah yang sudah kita tahu duetnya Babe Benyamin dan Mbak Ida Royani sukses dan melegenda sampai sekarang. Tapi Mbak Ida sudah menarik diri dari dunia hiburan, khususnya nyanyi. Beliau sudah nggak nyanyi lagi. Jadi intinya itu kalimat atau bisa dibilang ecean lah. Tapi Benyamin menerimanya nggak dibawa ke hati. Maksudnya kalau orang Betawi bilang kagak cegukan, ya dibawa bercanda aja. Pakai sandal jepit juga sandal jepit keren sebenarnya, sandal jepit Betawi, ente tahu kan ya, yang mau pakai kulit tuh cakep dah. Cuman memang lagi kesel aja kali Mbak Ida waktu itu, karena lagi capek-capek, tahu-tahu disuruh rombak. Terus dia nemuin lawan duetnya atau teman duetnya nggak sesuai ekspektasinya Mbak Ida Royani yang metropolitan. Dengan tema ini juga sebenarnya kita tim penulis memberikan sebuah starting point buat yang lain-lainnya, khususnya yang memberikan komentar, yang memberikan cerita. Itu ada sesuatu memulainya dari situ. Jadi akan mempermudah yang lain-lainnya juga. Jadi membuat cerita ini, monolog ini atau storytelling ini banyak salahnya Bang None. Ini untuk kesekian kalinya nih salah nih.
Kemarin aja udah ada ceritain belum ya? Oh belum kali, anggap aja belum ya. Kemarin itu udah ngerekam lama-lama sampai setengah jam, udah cerita ngalor ngidul kemana-mana. Terus tahu gak apa yang kejadian? Suaranya hilang sama None. Pakai mic wireless gaya-gayaan, nggak taunya kagak nyambung bluetoothnya. Yang ada suara aja gagu, ngomong-ngomong suaranya kagak ada. Ya begitu deh, sempet turun juga, semangat drop juga. Tapi yang ngerasain lah, itulah beratnya atau perjuangannya konten kreator. Bisa kebayang kan tuh, kayak siapa yang paling ngetop atau yang sudah ngetop? Om Deddy Kobuser, siapa lagi? Rocky Gerung, Raffi Ahmad, udah puluhan juta itu followernya. Ya pasti mereka melewati hal-hal itu. Tapi gue sekarang bisa begini, sebenarnya juga nggak terbebani dengan hal-hal pengen followernya puluhan juta apa segala macam, kagak. Gue bisa ngomong dia mengerti sama Abang None itu udah alhamdulillah, itu udah sebuah berkah buat gue. Itu masalah bonus lah. Terus algoritma juga, katanya ada orang bilang kalau mau bikin konten itu harus yang searah, niche-nya harus searah, temanya searah, jadi nggak bisa lompat-lompat segala macem. Ya ada benernya juga sih, memang ilmu-ilmu komunikasi seperti itu. Tapi gue nggak mau terbebani dengan itu, makanya moto di channel ini konsisten dengan ketidakkonsistenan konten. Ya kan, jadi ya seadanya aja. Ya gue mau daily vlog mau apa ya jalanin aja. Tapi kalau buat yang ini serius, khusus di playlist, masukin khusus di playlist. Ini supaya apa? Supaya gue sendiri bisa memberikan masukan lagi buat tim-tim berikutnya untuk menulis ulang buku 500 halaman aja masih kurang nih sebenarnya nih. Masih kurang apanya? Kurang data dan ilmu atau informasi, bukan ilmu, maksudnya informasi, ya ilmu juga sih. Jadi buku ini ditulis tahun 95, setelah 95 Babe meninggal, 2003 kan dibikin. Nah setelah 2003 atau setelah 95 itu penghargaannya Babe Benyamin nggak putus-putusnya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan kesempatan sekarang juga saya pribadi dan keluarga mengucapkan banyak syukur dan terima kasih buat semua pihak yang sudah mengapresiasi Babe Benyamin secara langsung maupun tidak langsung, dan doa-doanya kita syukuri itu, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, amin. Iya, setelah meninggal aja Babe masih terus saja dikasih apresiasi. Contohnya kayak dikasih nama jalan oleh Pak Gubernur Suryadi Surdirja, lalu diberikan bintang Paramadharma Mahaputra oleh Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono, presiden di tahun periode 2011 yang terima Bang Bem. Itu bintang Mahaputra, pahlawan budaya nasional. Jadi disitulah juga sebenarnya Babe Benyamin dari lokal konten menjadi nasional, menurut gue ya, legitimasinya di situ. Terima kasih Pak SBY atas apresiasinya buat almarhum Babe Benyamin Sueb. Nah lanjut setelah itu ada lagi rahmat lain dari Allah, perantaranya Pak Anies Baswedan tahun 2018 diberikan Taman Benyamin Sueb. Jadi ada gedung di daerah Jatinegara itu namanya Exkodim. Exkodim itu kalau Abang None browsing, sebenarnya itu rumahnya Cornelis zaman Belanda, wali kotanya Batavia, lalu dipakai sama Kodim. Nah setelah Kodim tidak pakai juga, kosong. Nah dijadikanlah Museum Benyamin Sueb, sekaligus menjadi Taman Benyamin Sueb. Namanya Taman Benyamin Sueb, di dalamnya ada Museum Benyamin Sueb. Nah fungsi dari gedung itu, niatannya itu untuk memelihara budaya Betawi khususnya, tapi juga budaya nasional, dan untuk menumbuh kembangkan kreativitas anak-anak muda, dan juga supaya bisa jadi sekarang nih cocok nih menjadi global city. Nah rencana gue juga sama teman-teman di yayasan juga pengen ngajuin sebuah ide lah ke Taman Benyamin Sueb.
Kemarin baru ditulis, namanya idenya Earth of Nation. Earth of Nation. Jadi di situ intinya adalah silaturahmi penduduk planet bumi dengan semangat eco living. Dah, cakep gak Abang None? Kita jadi tuan rumahnya. Kita undang mereka manggung di sini di Taman Benyamin Sueb supaya saling mengenal. Sebenarnya sederhana aja sih gue lihat. Kayak gue di rumah kan bertetangga tuh, satu RT sama tetangga gitu kan, baik-baik aja, ya kan. Tapi semua rumah bertetangga juga punya kultur dan budaya masing-masing. Nah kalau ruang lingkup besarnya ya kita dalam satu dunia, masa iya kita nggak bisa hidup berdamai walaupun dengan perbedaan. Kayak gitu Bang None, insya Allah. Jadi gitu Bang None, kita lanjut cerita tentang buku ini ya. Di dalamnya ada sisipan. Gue pakai kacamata dulu. Bacain ya. Nama Haji Benyamin Sueb. Tempat tanggal lahir Jakarta 5 Maret 1939. Wafat Jakarta 5 September 1995. Nama orang tua Sueb dan Siti Aisyah. Anak ke-8 dari 8. Pendidikan SDN Bendungan Jago, Jakarta 1946-1951, SDN Cicadas, Bandung 1951-1952. Oh, Babe Benyamin pindah itu di kelas 5 sampai 6 lulus di Bandung. Jadi makanya ada lagu badminton itu kental dengan gaya Sunda. Karena beliau juga ada saudara Sunda di sana, namanya Om Aleh. Kita manggilnya Om Aleh. Itu kakak tirinya Babe Benyamin Sueb. Tinggalnya di Cicadas. Lanjut ya. SMP Perguruan Sosial Indonesia atau disingkat Pepsi, Cikini, Jakarta 1952 sampai dengan 1955. Lalu SMA Taman Madya, Jakarta Pusat 1955 sampai dengan 1958. Taman Madya tuh kalau nggak salah taman siswa kali Bang None ya. Lalu Akademi Manajemen Perusahaan Universitas Sariwe Gading, Jakarta 1967. Pekerjaan Kondektur PPD, Jakarta 1959. Karyawan Bagian Peralatan dan Amunisi AD Kodam Jaya 1959-1960. Kabak TU, Perusahaan Kriya Yasa, PN Asbes Kebayoran Lama, Jakarta tahun 1964-1970. Nah di kesempatan ini juga gue mau ngelurusin kali ya. Jadi ada yang bilang Babe Benyamin pernah jadi tukang roti. Itu enggak, yang bener jadi kondektur bis PPD. Kalau tukang roti itu lagunya yang begini bunyinya, boti kayak gitu. Makanya terus orang bilang, wah jangan-jangan Babe Benyamin pernah jadi tukang roti. Belum pernah. Mungkin di film ya kali. Nah ini gue belum lahir, tapi makanya gue tahu, gue nanya-nanya sama emak, sama yang lain-lain. Makanya kita rangkum. Ini kayak gini nih. Oh, Abang Noni lihat kan fotonya, ini gua foto nih. Babe lagi bikin skenario. Keren ya. Ini proses kreatifnya Babe seperti ini nih. Di belakang rumah ada meja kerjanya beliau. Di belakang rumah, terus di depannya lagi ada musola. Nah, kalau lagi habis sholat, beliau tuh di situ suka ngelamun bikin lagu, bikin skenario macam-macam. Percaya gak Bang None? Beliau itu bikin lagu tuh kadang-kadang ngetok-ngetok doang. Ketok-ketok meja ya jadi lagu. Sorry, putus tadi. Ya mudah-mudahan semuanya kamera ini kan running through. Artinya jalan terus. Gue cerita-cerita seingat gue. Dan memang coba belajar juga pakai storyline supaya bisa ingat apa yang mau diomongin. Tetap aja suka miss juga. Nah jadi mudah-mudahan potongan-potongan gambarnya itu masih bisa ada relasinya ya. Tadi kan terakhir sampai ngarang lagu, Babe itu ngotok-ngotok meja aja.
Ya itu sebenarnya buat nyari nada kali atau lirik. Kalau lirik biasanya Babe cepet. Dia itu kalau ngelihat kejadian sehari-hari langsung dituangin jadi sebuah karya tuh nggak pakai lama. Spontanitasnya tinggi, terus ya bisa bisa menggambarkan kejadian sehari-hari itu ya dengan gayanya beliau. Ya alhamdulillahnya nggak ada yang ngambek sih, walaupun disindir-sindir. Ya itulah kelebihannya, makanya dia jadi legend. Nah, melanjutin tadi, buku tadi ini, buku Oke Kampung Rezeki Kota, menurut gua ini belum tuntas. Belum tuntas menceritakan Babe Benyamin Sueb. Memang sampai waktu beliau meninggal ada, bahkan sampai dari lahir sampai meninggal proses berkaryanya, proses keluarganya, proses sampai dia berjuang dalam perfilman, dalam lagu, musik, lawak, segala macam ya ada tertuang di situ. Tapi maksud gue sampai apresiasi beliau sampai meninggal tuh nggak henti-henti. Nah, gue pengen masukin lagi di buku itu. Contohnya kayak beberapa tahun yang lalu pernah dapat dari majalah Rolling Stone tentang Immortal, di Immortal. Kalau nggak salah 25 orang tuh, termasuk Babe Benyamin di situ. Lalu belum lama lagi dari Menteri Nadiem Makarim, Babe Benyamin dikasih penghargaan pahlawan sastra. Nah, gimana ceritanya tuh Bang None? Seorang Benyamin dapat pahlawan sastra. Jadi ternyata kalimat kebetawiannya Benyamin itu termasuk dalam kategori pelestarian sastra. Bang None, lanjut lagi. Semua yang didapetinnya itu sebenarnya nggak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan ini juga gue sebagai keluarga dan ahli warisnya mengucapkan banyak terima kasih dan juga syukur yang tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi terus saja masih dapat penghargaan, namanya masih wangi, terus masih diperbincangkan banyak orang sebagai sosok yang ya wangi lah kalau istilahnya Bang JJ Rizal. Makasih Bang JJ ya, menambah perbendaharaan kata gue juga jadinya. Kayak gitu Bang None. Mudah-mudahan sih kelanjutannya gue bisa bacain buku ini dengan gaya yang semampu gue, apakah dengan gaya storytelling atau gaya sebenarnya akan lebih mudah buat gue pribadi ya. Kalau ada yang nanya, kalau begini kan semuanya pengen keluar di kepala gue, pengen gue keluarin semua, tapi kan ntar jadi nggak runtut. Pengen cerita semuanya jadi kagak jelas apa yang mau diomongin. Maklum dah ya, namanya juga newbie. Nah, masalah tadi tuh yang storytelling, masalah copyright segala macam, ini gue harus hati-hati banget. Jadi gue nggak sembarangan, walaupun ini buku Babe gue, ini yang nyetak gue juga, ini yang bikin yayasan dari Benyamin Sueb. Tapi di kesempatan ini juga gue pengen ngajak teman-teman yang lain, kalau memang punya niatan bareng bacain buku orang itu, sebenarnya menurut aturan internasional sih kagak boleh, harus ada copyrightnya. Jadi ada cerita gitu, ada satu channel YouTube itu dia penjaga perpustakaan. Berarti kan buku banyak tuh, nggak perlu beli, datang setiap hari ke mejanya ya kan, dari berbagai macam ilmu maupun dari berbagai macam belahan dunia lah buku aja itu dia bacain. Nah, dia ngambil temanya tentang tema membaca untuk anak-anak, dari dimulai awal-awal gitu kan sampai besar itu kanalnya. Ternyata ada yang komplain, ya akhirnya di delete semua itu film-filmnya, video klipnya yang di dalam YouTube ya, sampai itunya juga hilang, dia punya channelnya. Jadi memang izin itu penting Abang None, hak cipta itu penting. Dan mudah-mudahan gue juga belajar, semua orang bisa belajar, itu yang namanya
trust and respect. Kita percaya dan kita menghargai. Kita percaya itu punyanya dia, kita hargai itu adalah hak intelektualnya dia. Nah, kan udah ada banyak badan-badan hukum, bukan badan hukum ya, lembaga-lembaga yang bisa mengambil hak royaltinya secara legal dan bisa tersampaikan ke ahli warisnya. Memang mungkin informasinya nggak penting buat sebagian orang, tapi menurut gue penting dan ya gue sharing aja. Kayak gitu Bang None, kita lanjutin lagi baca tentang penggagas bukunya. Jadi gue kepengen Abang None kenal gue kenal juga Abang None. Dari mana? Dari komen-komen. Nah, dari komen-komen itu nanti gue bacain juga di section tanya jawab. Nah, sekarang gue bacain dulu tentang penggagas bukunya alias gue sendiri. Nah, apakah nanti itu bisa diterima dengan baik? Cara gue membacanya yaitu gue serahin sama Abang None semua. Mulai ya. Biografi Benyamin Sueb. Sore itu Taman Pemakaman Karet Jakarta Pusat terasa lengang. Saya dan seorang wartawan teman saya menghampiri sebuah makam. Hanya sepotong batu yang menandai bahwa di sana terbaring ayahanda tercinta, Haji Benyamin Sueb. Seorang juru kunci menghampiri kami dan langsung terlibat pembicaraan dengan teman. Saya diam saja, hanya mengangguk kecil, karena nampaknya lebih tertarik menyampaikan suatu informasi. Apa yang dikatakannya sungguh membuat hati saya sedih dan terharu. Bukan karena hal tersebut tidak benar, tapi lebih dari itu, bahwa ternyata orang-orang yang mencintai almarhum mengharapkan agar keluarga almarhum lebih memperhatikannya. Kalau Anda bukan salah satu bagian dari keluarga, yang dikatakannya terdengar biasa saja. Kurang lebih seperti ini nih Abang None. Nggak tahu nih, keluarganya juga kagak pernah nengokin, katanya dengan bahasa Betawi yang begitu akrab di telinga. Saya langsung mengurungkan niat untuk memperkenalkan diri, apalagi menjelaskan duduk perkaranya. Khawatir dia akan merasa tidak enak. Walaupun saya dan keluarga lain tergolong sering ziarah, namun mungkin banyak orang tak mengenali kami sebagai anak dan keluarga almarhum. Dari situ saya berpikir, kalau saya saja tidak mereka kenali, bagaimana dengan adik-adik saya? Yang lebih membuat hati saya risau adalah, apakah adik-adik saya juga mengenali almarhum dengan baik? Sebaik saya dan 4 kakak saya mengenali almarhum. Mengingat mereka berempat, Bayi Nurhayati, Billy Sabila, Bianca Beladina, dan Belinda Sahadati Amri, yang pada saat itu masih berusia 2 bulan. Masih terlalu kecil saat beliau meninggal. Hal ini lebih memotivasi saya untuk memprakarsai penulisan biografi almarhum Benyamin Sueb. Walaupun sebetulnya pemikiran ke arah itu sudah ada di benak saya ketika beliau masih hidup. Hal lain yang mendorong untuk segera merealisasikan gagasan ini adalah kekhawatiran kami sekeluarga dengan semakin berkurangnya narasumber yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang apa dan siapa Benyamin Sueb. Teman-teman almarhum seperti Rahmat Kartolo, Hamid Arif, Bing Slamet, dan sederetan nama lain satu persatu telah tiada. Begitu juga di lingkungan keluarga. Kakak laki-laki almarhum yang selalu mendampingi beliau di masa kanak-kanak, remaja, dan menapaki jenjang karirnya sebagai seniman, Haji Saidi Sueb, yang dapat menjadi narasumber utama juga telah tiada. Padahal, akurasi dan objektivitas tentang almarhum sangat kami inginkan tergambar jelas dalam biografi ini. Bukan hanya untuk kami sekeluarga, namun lebih luas lagi untuk kajian-kajian mendalam tentang Benyamin Sueb, maupun kajian-kajian lain yang terkait dengan budaya Betawi. Dari pembicaraan lebih jauh dengan juru kunci yang saya sebutkan tadi dan berbagai pihak, baik yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, sebagai anak almarhum, saya mewakili keluarga merasa bangga dan terharu dengan begitu banyak perhatian dan bantuan yang telah diberikan. Sebelumnya saya tahu bahwa Bapak adalah seorang yang dicintai banyak orang, tapi sungguh dengan banyaknya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak,
Rasanya kecintaan itu lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas doa dan segenap dukungan dari berbagai pihak yang terlalu banyak bila kami sebutkan satu persatu. Tentu masih banyak sekali kekurangan dari biografi ini yang perlu kami perbaiki, baik dari kelengkapannya maupun akurasinya. Oleh sebab itu, kami sangat membuka masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan biografi ini di masa depan. Terima kasih. Beni Pandawa Benyamin, penggagas, mewakili keluarga almarhum Benyamin Sueb. Ya, dari tadi gue ngomong tentang storytelling. Itu sebenarnya kalau di Betawinya tuh sahibul hikayat. Sahibul yang punya rumah, hikayat cerita. Jadi kalau diartikan yang punya cerita, tuan rumah cerita. Itu masuk ke program acara di Benz Radio juga, Sahibul Hikayat. Nah, gue lagi belajar nih storytelling, menceritakan cerita tentang Benyamin Sueb mau ke kampung rezeki kota. Oke Abang None, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Ini rangkuman dari yang komen-komen. Sebenarnya kalau ngelihat yang komen, banyak yang kasih semangat, bukannya nanya, tapi ada juga yang nanya, ada yang kasih saran juga. Nih gue baca ini dari Anastasia Sofiadi. Semangat Bang Ben. Siap, terima kasih semangatnya. Kalau bener banget, gue butuhnya support. Kalau nyari konten, sebenarnya orang bikin konten itu, kalau mau jujur sih ya nggak susah-susah amat, tinggal kreativitasnya aja. Semangatnya yang susah, apalagi kalau udah dapat kendala. Nah disitulah makanya orang banyak yang kagak konsisten. Nah gue sadar diri deh, makanya motonya konsisten dengan ketidakkonsistenan konten. Yang kedua dari Bang Muhammad Saril. Semangat Bang Haji. Siap, terima kasih Bang Muhammad Saril. Ini Bang Muhammad Saril ini temen aneh kalau lagi goes nih di CFD. Biasanya Bang Saril naik sepeda ontel, tengleng, kocak nih, nggak sendirian, bisa beramai-ramai nih. Ya Bang Saril ya, kapan-kapan ketemu lagi ya di CFD sambil goesan. Lalu dari Bang Honi Irawan, semangat. Nah semangat lagi, terima kasih Bang Honi atau Boni. Abang None asal tahu aja, ini guru aneh tentang menulis. Dia yang kasih tahu aneh tentang ilmu coloring writing, bagaimana tuh menulis itu berwarna. Bukannya menggambar tapi menulis. Gimana caranya ngebangun sebuah karakter dari sebuah cerita atau tulisan. Ini juga tantangannya unik juga sebenarnya. Baca buku storytelling atau sahibul hikayat, kalau dari buku itu bahasa tulisan, gimana ceritanya bisa jadi bahasa lisan. Nah itu tantangan buat gue. Walaupun di sini banyak yang bisa, penyiar radio tuh memang ilmu seperti itu, public speaking, public speaker, terus anak-anak komunikasi, banyak yang magang di sini kan di Benz Radio. Nah gue perhatiin mereka semangatnya tinggi-tinggi tuh. Nah gue malah jadi belajar sama mereka sebenarnya. Jadi nggak ada ceritanya orang pinter pol. Selama kita masih butuh, ya kita lihat aja dari orang lain. Apa yang bisa kita pelajarin ya kita contek, kita ambil hikmahnya. Lanjut ke Bang Irwan Enyok. Salam santun Bang. Bener Bang, kadang kalau saya caption pakai bahasa Betawi, ada aja yang salah mengartikan. Ngelek versus nge-like. Ada aja yang SMS yang kagak karuan, kagak ngenakin. Semangat Bang Haji. Siap, semangat Bang Irwan. Ini Bang Irwan, sabar aja ya. Paling enggak kan dia udah usaha tuh, pakai SMS, pakai modal, berarti dia perhatian sama abang. Aneh dikasih komen begini juga demen banget. Disalah-salahin nggak apa-apa deh, emang kalau aneh sih masih banyak salah juga kali.
Tapi kalau dalam hal ini soal caption emang kagak ada pilihannya, caption bahasa Betawi bang. Itu biasanya saya juga ngedit lagi, saya perhatiin lagi tuh huruf-hurufnya. Mendingan dimasukin ke dalam bahasa tulisan bahasa EYD, bahasa Indonesia, karena akan lebih mudah. Lebih mudah dimengerti. Ada cerita nih bang, soal bahasa tulisan bahasa Betawi. Dulu kita pernah bikin juga, Bang Bem pernah bikin, namanya Tabe. Tabe itu singkatan dari Tabloid Betawi. Bukunya ya kayak tabloid lah, berwarna dan terbit setiap minggu. Itu semua bahasa tulisannya pakai bahasa Betawi. Dan ternyata tidak menghasilkan sesuai harapan. Artinya oplahnya tidak baik. Nah, bisa jadi kalau evaluasi kami itu karena tulisannya memang sulit dimengerti. Sebagian orang aja mengerti, itu pun jangankan orang bukan orang yang familiar dengan bahasa atau dialek Betawi. Orang Betawi aja baca begitu ribet, susah, beneran dah. Nah, beda lagi kalau ada di Bandung, di Jawa Barat itu ada majalah Mangle. Nah, itu mereka berhasil tuh, udah puluhan tahun tuh. Sama, positioningnya sama. Majalah lokal yang mengangkat kearifan lokal dengan bahasa atau dialek setempat. Nggak tahu tuh gimana, perlu riset juga tuh kenapa mereka bisa survive. Yang jelas semangatnya beda tuh, karena mereka udah bertahun-tahun sudah mengakar. Yang tadi mengerti ya namanya karena udah lama, insya Allah akan mengerti. Dan kontributor donatur juga banyak, mereka hidup dari situ, dari yang loyalisnya. Tapi boleh juga kalau masih ada yang kepengen bikin, silakan. Coba nih challenge juga nih buat teman-teman yang Betawi, bikin tabloid Betawi pakai dialek Betawi. Ya. Lanjut. Ada dari Bang Denizai. Semangat kontennya. Siap Bang Deni. Ini Bang Deni ini guru di CapCut aplikasi. Jadi kalau kagak ngerti gue nanya dia. Dia pinter nih. Ini semuanya gue lakuin sendiri. Yang kagak ngerti gue tanya. Sebenarnya dibilang sendiri juga kagak, banyak yang bantuin. Tapi produksinya gue coba sendiri. Jadi gue tahu gimana sulitnya sebuah produksi, nanti kurangnya di mana untuk menambah segala macamnya supaya bisa jadi positif, bisa menjadi maksimal. Gue ngerasain sendiri. Lanjut ya. Dari Hengki Riza. Kalau boleh saran, suaranya kekecilan. Nah, gue mau pakai tua masjid kagak enak. Iya, maaf. Kan udah gue bilang alatnya seadanya. Jadi ini ngomong langsung nih, nggak pakai mic, nggak pakai wireless, jadi handphone ke langsung. Kemarin pakai wireless, ternyata kagak nyantol bluetoothnya. Udah ngomong begini begitu setengah jam, nggak tahu nggak ada suaranya. Ya udah terpaksa dibuang. Tapi nggak apa-apa masukannya. Terima kasih. Berarti gua harus ngomong lebih kencang lagi, lebih keras lagi, ya gak Om Hengki? Terima kasih Om Hengki. Dari Hari Pak Pres, semangat. Siap Pak Pres, semangat itu modal utama seorang konten kreator. Karena kalau udah lemah, lesu, lelah, bisa dijamin kagak beredar lagi. Tapi gue going aja, mengalir aja. Atas support-supportnya gue ucapin terima kasih. Mudah-mudahan isi koma artinya membuat konten-konten yang bermakna dan bisa ada manfaatnya. Ya alhamdulillah, kalau enggak jangan didengerin. Tapi kalau yang baru mampir, nge-sub juga kagak dosa. Subscribe, like, and komen. Ya.
Segitu aja kali ya Bang None. Tapi sebelum selesai gue mau cerita lagi nih. Masih ada satu lagi. Dulu Babe Benyamin pernah bikin acara kayak gini juga di program radio, namanya Asal Goblek. Jadi bacain surat-surat dari pendengarnya. Itu Babe siarannya nggak live, tapping di rumah. Habis sholat subuh biasanya langsung di pojokan, pakai tape, pakai kaset masih berupa kaset. Itu ngerekam. Babe baca surat-surat. Biasanya dulu dikirim pakai kartu pos. Itu sampai berkarung-karung kartu posnya. Nah, Babe baca pilih. Biar kebanyakan itu bercandaan aja tuh. Dari yang ngirim-ngirim kartu pos, demen aja interaksi. Nah, macam-macam deh tuh permasalahan hidupnya, ya curcolnya kalau zaman sekarang nyebutnya, tentang hubungannya sama tetangga lah, begini begitu, ya macam-macam. Tapi jangan ngarepin solusi dari Babe, yang ada dibecandain. Tapi kalau dipikir baik-baik, dibecandain itu kan orang jadi ketawa. Itulah solusi pertama dari sebuah permasalahan. Ketawa aja dulu, nanti solusinya datang dengan sendirinya. Yang penting open mind, mau sabar, terus ya jangan lupa ketawa, gitu aja. Ya segitu aja Bang None. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Gue ucapin alhamdulillah, syukur, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dilanjut lagi di episode berikutnya, di bab-bab lainnya. Abang None sendiri kan belum tahu, babnya ada 9. Nanti gue bacain dah di episode lainnya. Jadi tinggal milih aja, bisa random babnya atau bisa berurutan, tergantung nanti bikinnya ya. Sekian dulu Abang None. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.